Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in 'ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi at-tahirin. Wa ashabihi al-akramin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana innaka antal alim al-hakim. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Allahumma hdina li ahsanil akhlaq la yahdi li ahsaniha illa anta wasrif 'anna sayyi'aha la yasrifu 'anna sayyi'aha illa anta. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma rabba Jibril wa Mikail wa Israfil fatiras samawati wal ard alimal ghaibi wa syahadah anta tahkumu baina ibadika fima kanu fihi yakhtalifun. Ihdina lima ikhtalifa fihi minal haqqi bi'idhnik fa innaka tahdi man tasha'u ila siratim mustaqim. Allahumma ighfir lana wa liwalidina wa limasyayikhina wa limasyayikhihim wa lil hadirin. Allahumma rzuqna al-ikhlas fil qawli wal amal bi rahmatika ya arhamar rahimin. Bapak Ibu dan juga pemirsa yang dimuliakan Allah SWT, alhamdulillah wa syukurillah atas nikmat dan karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Pagi hari ini kita bisa melanjutkan pengajian kita. Semoga pada pengajian di pagi hari ini Allah SWT berkenan memberikan taufik, memberikan hidayah, memberikan ilmu, pengajaran, serta pemahaman yang baik dan benar pada kita. Dan semoga apa yang kita pelajari di pagi hari ini menjadi ilmu yang bermanfaat, ilmu yang berkah, fid dini wad dunya wal akhirah, amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Ta'ala, kita akan mengaji tentang fikih. Kitab yang kita baca adalah Safinatun Najah Fima Yajibu 'alal 'abdi li maulahu. Kitab fikih yang sebagian ulama menilainya sebagai kitab fikih tingkat dasar. Namanya Safinatun Najah. Ditulis oleh seorang ulama dari Yaman. Namanya Syekh Salim Ibnu Sumair rahimahullah. Tapi beliau wafat di Jakarta dan kuburannya ada di Jakarta. Kita insya Allah berada di tema paling akhir ya dari apa yang ditulis, atau tema-tema paling akhir dari apa yang ditulis oleh Syekh Salim Ibnu Sumair, yaitu bagian akhir dari Kitabul Janaiz, lalu nanti masuk ke tema zakat, dan itu yang terakhir. Qala Syekh Salim Ibnu Sumair rahimahullah, faslun yunbasul mayyitu li arba'i khisalin. Yunbasu digali ulang. Al-maitu kuburan orang yang telah meninggal dunia. Kuburan orang yang telah meninggal dunia. Li arba'i khisalin, karena satu dari 4 kasus ya, 1 dari 4 kasus. Jadi beliau di sini hanya menyebutkan kuburan digali ulang karena 1 dari 4 kasus. Kalau kita rujuk kepada kitab-kitab lain ya, di antaranya adalah kitab yang mensyarah Safinatun Najah ini, para ulama mengklasifikasi penggalian ulang kuburan itu pada kategori wajib digali ulang, pada kategori juga boleh digali ulang ya, atau pada ya
bisa berlaku juga hukum-hukum yang lainnya. Ya, intinya jika ada kedaruratan atau kalau ada hajat. Jadi Bapak Ibu dan juga pemirsa yang dimuliakan Allah SWT, keperluan dalam pandangan Islam itu selalu kosakatanya adalah kedaruratan dan kosakatanya adalah hajat. Nah, lalu yang level di bawah hajat, Apa itu darurat? Darurat itu adalah suatu keperluan yang jika tidak dipenuhi, keperluan yang jika tidak dilaksanakan, maka akan menimbulkan efek atau akibat kebinasaan. Akibat kebinasaan, baik kebinasaan pada agama, ataupun kebinasaan pada jiwa, ataupun kebinasaan pada akal pikiran, ataupun kebinasaan pada harta, termasuk adalah kebinasaan pada harga diri dan kesucian diri. Harga, kesucian, dan kehormatan diri. Nah, kalau keperluannya itu jika tidak dipenuhi mengancam sampai ke tingkat binasa, nah, itu keperluan seperti itu istilahnya dalam pandangan agama Islam adalah darurat. Yang istilah Inggrisnya adalah emergency. Bahasa Indonesianya ya kedaruratan. Kedaruratan itu keperluan yang jika tidak dipenuhi konsekuensinya adalah binasa. Level kedua, tingkat keperluan itu namanya hajat. Apa itu hajat? Yang biasa diartikan kebutuhan dalam bahasa Indonesia. Hajat. Hajat itu adalah keperluan yang jika tidak dipenuhi, konsekuensinya adalah menimbulkan, kalau bahasa Islamnya itu masyaqqah. Tidak sampai binasa, tapi akan menimbulkan efek masyaqqah. Efek masyaqqah. Masyaqqah itu ya hidup menjadi sulit. Itu juga sama. Sulit, masyaqqah yang berkaitan dengan din, agama, masyaqqah yang berkaitan dengan jiwa atau nyawa manusia, masyaqqah yang berkaitan dengan akal dan pikiran manusia, masyaqqah yang berkaitan dengan harta, juga masyaqqah yang berkaitan dengan harga diri dan kehormatan manusia. Itu level 2-nya namanya masyaqqah. Nah, masalah menggali ulang kuburan ini, maka yang dilihat adalah seberapa perlu. Kalau tingkat keperluannya itu adalah darurat atau hajat, maka hukumnya adalah wajib. Dan jika keperluannya itu tidak sampai ke level hajat, apalagi darurat, tetapi ada keperluan yang membawa maslahat, maka hukumnya bisa sunat atau mubah. Ya, tergantung tingkat keperluannya. Nah, kalau tidak ada keperluan dan tidak ada maslahat pada penggalian ulang itu, maka ya hukumnya makruh, bahkan bisa sampai kepada haram. Itu jadi diskusi fikihnya kenapa hukumnya berubah itu tergantung di situ ya, tergantung di situ. Dan kaidah ini juga berlaku untuk tema-tema yang lain. Nah, di dalam kitab ini, di dalam kitab Matan Safinatun Najah ini, Syekh Salim Ibnu Sumair di tema-tema menjelang akhir kitab beliau ini, beliau juga mengangkat tema tentang menggali ulang kuburan mayit, ya, kuburan yang di situ masih ada mayitnya. Nah, apa saja yang ditulis oleh beliau? Tentu yang ditulis oleh beliau ini bukan bersifat membatasi hanya itu saja. Tidak bersifat membatasi, tetapi beliau menulis ya sebagai satu contoh kasusnya, Qala rahimahullah, yunbasul maitu li arba'i khisalin.
Yang pertama adalah lil ghusli idza lam yataghayyar. Lil ghusli idza lam yataghayyar. Kuburan orang yang sudah meninggal atau mayat yang sudah dikubur digali lagi dan itu hukumnya wajib. Itu hukumnya apa? Wajib dikarenakan mayitnya belum dimandikan. Waktu dikubur itu belum dimandikan. Nah, digali ulang untuk dimandikan. Digali ulang untuk dimandikan, tapi dengan syarat idza lam yataghayyar. Jika mayat yang dikubur itu belum berubah. Ya, berubah itu mungkin rusak, mungkin bau, menimbulkan efek bau yang luar biasa ya. Jadi idza lam yataghayyar. Itu syaratnya. Nah, begitulah ya Bapak Ibu. Kalau kita berbicara hukum fikih itu banyak hal yang dijadikan sebagai varian untuk keputusan atau jawaban fikih. Sebagai varian untuk keputusan jawaban fikih. Jadi tadi saya sudah jelaskan, ada keperluan. Keperluan pun tingkatannya ada darurat, ada hajat, ada yang di bawah itu. Intinya ada kemaslahatannya meskipun belum sampai ke tingkat hajat. Itu satu sudut pandang atau satu bagian yang terlibat dalam jawaban hukum fikih. Nah, sekarang ada kasus mayat sudah dikubur tetapi diketahui belum dimandikan. Oke, karena memandikan mayat hukumnya adalah fardu, ya kan? Berarti menggalinya ada hajat, bahkan bisa darurat di sini. Tetapi hukum itu mengikut juga situasi dan kondisi lainnya. Makanya ada syarat idza lam yataghayyar. Ya. Jika mayit yang sudah dikubur itu tidak atau belum berubah. Oke, itu yang pertama. Yang kedua, mayat yang sudah dikubur digali ulang. Kenapa? Yang kedua, wali taujihihi ilal kiblati. Untuk diposisikan menghadap kiblat. Jadi digali ulang karena diketahui bahwa mayat yang dikubur itu belum menghadap kiblat. Maka digali untuk posisinya dihadapkan ke kiblat. Nomor satu, untuk dimandikan tadi lebih kepada maslahat dan kepentingan mayit. Dan juga untuk membebaskan yang hidup dari tanggung jawab. Ya kan? Begitu juga yang kedua, ini untuk kepentingan mayit. Dan juga untuk membebaskan yang hidup dari tanggung jawab. Itu yang kedua. Yang ketiga, walil mali, kenapa mayit yang sudah dikubur digali lagi? Karena untuk urusan harta idza dufina ma'ahu. Ternyata waktu mengubur mayit ada harta yang terkubur bersamanya. Baik harta si mayit itu sendiri ataupun harta orang lain. Harta orang lain yang ikut terkubur bersamanya. Ya. Ini misalnya ngubur mayit buru-buru ya. Yang terlibat ikut mengubur, ternyata handphonenya kecemplung di situ tanpa disadari. Padahal handphonenya dari sisi harga mahal handphonenya. Ya. Dari sisi urgensi handphonenya sangat penting. Di situ ada nomor-nomor penting, ada catatan penting, ada banyak hal ya yang disimpan dan berurusan dengan handphone tersebut. Setelah pulang, ada salah seorang terlibat mengubur, handphonenya hilang. Setelah dipastikan sana-sini, ternyata handphonenya ikut terkubur. Nah, begitu. Ini menjadi alasan dibolehkannya menggali ulang mayit yang sudah dikubur. Ya. Lil mali idza dufina ma'ahu. Atau harta
terbawa dalam kuburan itu bersama mayit, walaupun milik mayit itu sendiri. Milik mayit itu sendiri. Sementara ya ahli warisnya ini, nah itu perlu dihitung juga harta itu, ya kan? Daripada rusak dan binasa sia-sia, hartanya di kuburan digali. Itu namanya walil mali idza tufina ma'ahu. Bahkan di kitab-kitab fikih itu dibicarakan juga, misalnya harta yang terkubur itu gara-gara dilek atau ditelan, ditelan oleh mayit, gimana? Nah, itu bahkan dibenarkan, tergantung tingkat maslahatnya. Tergantung tingkat maslahatnya seberapa. Nah, itu bahkan boleh dibedal atau dibuka badannya untuk mengambil harta yang ditelan itu. Nah, lagi-lagi pertimbangannya adalah darurat, hajat, atau kemaslahatan, meskipun tidak sampai ke tingkat hajat. Nah, tentu didiskusikan, karena ini urusannya melibatkan banyak pihak, didiskusikan dengan keluarga, didiskusikan juga dengan sebagian atau konsultasi dengan ulama, ya, dengan ulama, terutama ulama yang lembaga-lembaga resmi. Kenapa ulama lembaga resmi? Karena jawaban ulama lembaga resmi itu mempunyai kekuasaan, sedangkan ulama-ulama yang bukan lembaga resmi itu hanya pendapat saja, hanya sekedar pendapat saja. Nah, itu alasan ketiga, walil mali idza dufina ma'ahu. Walil mali idza dufina ma'ahu. Nah, kalau ini nomor 3 ini kedaruratan atau hajat atau kemaslahatan itu terkait tidak dengan mayit. Bahkan ada semacam mayit dirugikan. Ya. Makanya ditimbang antara kepentingan yang dalam tanda kutip eksternal mayit ini dengan kepentingan internal mayitnya. Ditimbang-timbang. Kalau yang satu kan untuk kepentingan mayit, bagi yang hidup membebaskan diri dari tanggung jawab. Yang kedua juga kepentingan mayit, bagi yang hidup membebaskan tanggung jawab. Nah, yang ketiga ini tidak terkait dengan mayit. Nah, itu ternyata juga ya fikih bicara tentang masalah ini. Yang keempat, yang terakhir yang disebutkan oleh Syekh Salim adalah walil mar'ati idza dufina janinuha ma'aha wa amkanat hayatuhu. Jadi mayit perempuan yang sudah dikubur digali ulang. Kenapa? Idza dufina janinuha ma'aha. Jika bersama mayat perempuan itu ada janin yang terkubur bersamanya. Ada janin yang terkubur bersamanya. Berarti perempuan ini dalam keadaan hamil lalu meninggal, ya kan? Nah, berarti kan bersama dia ada janinnya. Lalu ada kalkulasi, ada hitung-hitungan, ada prediksi. Kemungkinan janinnya hidup, ya, atau berpeluang hidup. Nah, maka kuburan perempuan itu digali, ya, bahkan sampai ke tingkat perutnya dibedel itu, perutnya dibuka, ya, untuk mengeluarkan janinnya, ya. Yang ini juga tidak terkait dengan kepentingan mayit, tapi kepentingan di luar mayit, gitu ya. Wa amkanat hayatuhu. Sedangkan peluang janin yang ada di perut mayit perempuan itu, amkanat hayatuhu, memungkinkan untuk hidup. Jadi ada potensi dan ada peluang janinnya untuk hidup. Ya, misalnya umur kehamilannya sudah di atas 6 bulan. Itu ada peluang dan ada potensi hidup. Nah, itu juga menjadi alasan mayat yang sudah dikubur boleh digali. Ya. Lagi-lagi, ya, apa yang disebutkan oleh Syekh Salim Ibnu Sumer di sini tidak bersifat membatasi. Ya, kalkulasi sebelum keputusan fikihnya adalah ada keperluan. Nah, keperluannya diukur apakah darurat ataukah hajat ataukah ya sekedar ada maslahat ini. Nah, lalu maslahat ini dibandingkan dengan maslahat menggali kuburan tadi. Nah, tentu karena ini menyangkut banyak pihak, ya dilibatkan juga, nggak main gali sendiri.
Ini tema bagian akhir, tema tentang masalah Kitabul Janaiz. Tema berikutnya, faslun, pasal baru, al-isti'anatu arba'u khisalin. Al-isti'anatu arba'u khisalin. Isti'anat, meminta tolong orang lain. Kenapa dibahas di fikih ini? Karena sebagian dari minta tolong itu terkait dengan masalah hukum fikih. Hukum fikih yang sudah dibahas maksudnya. Terkait dengan hukum fikih yang sudah dibahas. Ya jelas semua perbuatan orang itu selalu terkait dengan hukum fikih. Tapi maksudnya kita sudah membahas tentang Safinatun Najah ini, tentang kita toharoh, bab sholat, ya kan? Dan di ujungnya sampai kepada urusan mayit ini, maka Syekh Salim Ibnu Sumair rahimahullah mengangkat tema tentang al-isti'anat. Al-isti'anat. Meminta tolong ini arba'u khisalin. Ada, ya, khisal ini memang cara memaknainya bisa berubah-ubah. 4 kasus hukum. 4 kasus hukum. Yang pertama mubahatun, meminta tolong dan hukumnya mubah, boleh-boleh saja. Ya. Dalam arti tidak ada dosa dan tidak ada pahala dalam kasus meminta tolong itu. Tidak ada pahala dan juga tidak ada dosa dalam kasus meminta tolong itu. Yang kedua, istilahnya adalah khilaful aula. Khilaful aula. Saya ulangi lagi, mubah itu adalah boleh saja, tidak ada pahala, tidak ada dosa, dan tidak ada istilah yang khilaful aula ini. Nah, itu nomor 1 mubahah namanya. Yang kedua, wa khilaful aula. Minta tolong boleh, dalam arti tidak ada pahala dan juga tidak ada dosa. Tetapi opsi meminta tolong itu opsi yang bertolak belakang dengan al-aula, dengan opsi yang bertolak belakang dengan situasi yang lebih utama. Bertolak belakang dengan situasi yang lebih utama. Jadi tidak sampai ke tingkat makruh, tidak sampai ke tingkat makruh. Jadi levelnya di bawah mubah, tapi tidak sampai ke level makruh, tidak sampai ke level makruh. Namanya khilaful aula, Yang ketiga adalah wa makruhatun, minta tolong dan hukumnya makruh. Jadi levelnya lebih rendah dari khilaful aula. Dan yang keempat adalah wajibah, minta tolong yang hukumnya wajib. Kitab ini kitab kecil, jadi beliau tidak bermaksud memberikan atau mendeskripsikan semua urusan. Ada 2 yang belum disebut oleh beliau, yaitu minta tolong yang hukumnya haram. Di Mesir itu ada istilah namanya syuhadaul qahwah, orang-orang yang mati syahid ya, karena perjuangan mereka membela kopi. Wah, ini seru juga ini ya.